Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part film Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Xiao Yan sesaat tidak dapat pulih saat dia menatap kotak giok yang mendarat di tangannya. Dia telah berpindah secara acak sebelumnya dan tidak menyangka benda ini akan mendarat di tangannya dengan mudah. Setelah linglung sejenak, Xiao Yan dengan cepat pulih dan membuka kotak giok itu dengan cara yang seperti kilat. Segera, dia melihat selaiva transformasi tubuh bodhisattva berwarna zamrud yang bergoyang perlahan yang tergantung di dalam kotak giok. Ini benar-benar nyata. Tatapan Xiao Yan tumpul saat dia menatap air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain Ying San tua, wajah hampir semua orang menjadi kaku. Tidak ada yang mengira Ying San tua akan menyerahkan benda itu dengan mudah mengingat karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di hadapan mereka menyebabkan wajah banyak orang menjadi panas membara. Hei, itu benar. Sekarang masalahnya bukan pada diriku yang dulu. Aku akan melihat siapa yang berani menghalangiku. Ying San tua hanya mengejek sambil tertawa dingin ketika dia melihat ekspresi membosankan semua orang. Sial, kamu orang tua yang tidak akan mati. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu jelas memiliki segel yang telah saya tempatkan. Mo Tianxing adalah orang pertama yang pulih dan dia langsung berteriak dengan marah. Ketika Ying San tua melemparkan kotak giok itu sebelumnya, dia menggunakan sedikit jejak Dou Qi untuk memindainya. Namun tidak ada respon sedikit pun. Karena itulah dia tidak bertindak pada saat itu. Tanpa diduga, kotak giok itu benar-benar berisi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang dulu diam-diam mengeluarkannya. Jangan bilang kalau kamu mengira aku yang dulu akan menderita kerugian yang sama dua kali. Ying San tua meringkuk dan mengejek. Tatapannya segera melirik ke sekeliling medan pertempuran ini dan tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena masalahnya sudah tidak lagi ada pada diriku yang dulu? Jika itu masalahnya, aku yang dulu akan menemani kalian semua. Tatapan semua orang pada dasarnya beralih ke Xiao Yan dalam sekejap setelah kata-kata Ying San tua terdengar. Selain dokter peri kecil dan Suqian, mata yang tersisa dipenuhi dengan kepadatan. Xiao Yan memeriksanya. Jangan biarkan orang tua ini menukarnya dengan yang palsu. Mata Suqian sedikit menyipit saat dia melihat situasinya. Jika air liur transformasi tubuh bodhisattva itu nyata, bukan tidak mungkin mereka dapat mempertahankannya dengan keunggulan mereka saat ini. Jika itu palsu, mereka tidak hanya akan menyalahkan Ying San tua, tetapi juga akan melakukan hal itu dengan sia-sia. Itu sungguh tidak ada gunanya. Xiao Yan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Suqian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya sebelum dia dengan cepat memeriksa air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kegembiraan perlahan muncul dari dalam matanya. Akhirnya, dia menoleh dan menurunkan dagunya ke arah Suqian. Tubuh Han Feng tiba-tiba bergerak saat dagu Xiao Yan bergerak. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tubuh Han Feng baru saja bergerak ketika Xiao Yan, yang selalu berhati-hati terhadap sekelilingnya, mendengus dingin. Cahaya perak menyilaukan muncul dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan tetap ada sementara tubuhnya muncul lebih dari 100 meter jauhnya. Dua sosok manusia muncul di samping Xiao Yan saat tubuhnya muncul, menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Beberapa saat kemudian, Zian juga terbang mendekat. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat ke arah banyak ahli di Kol yang memandang mereka dengan jahat. Hentikan mereka, ekspresi Han Feng muram saat dia melambaikan tangannya. Para ahli dari Demon Flame Valley segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiao Yan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Tianxing di sampingnya juga tertawa dingin saat dia memimpin para ahli dari Sekte Kaisar Hitam untuk mengepung kelompok Xiao Yan dari sisi lain. Ying San tua tersenyum dengan sikap yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat dialihkan dari dirinya ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak, sebaliknya, dia hanya menggantungkan dirinya di langit, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat ikut campur. Kepekatan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara lemah. Apakah pemimpin sekte mau benar-benar berencana menyerang kita? Jika Anda dapat memilih untuk menjadi pengamat sekali saja, Xiao Yan pasti akan memberikan pil pemecah zong. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia sepertinya menjadi sedikit tertarik.
meskipun hanya ada sedikit orang di kelompok Xiaoyan, semuanya cukup kuat, bahkan jika lembah api iblis dan sekte kaisar hitam bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Pemimpin sekte Mo, jangan tertipu oleh bola melengkung bocah ini. Dia sangat licik. Begitu mereka menghabisi kita dan melepaskan tangan mereka, apakah menurutmu kamu bisa melakukan apapun terhadap mereka mengingat dua elit Douzong mereka punya keunggulan? Han Feng tiba-tiba tertawa dingin sementara Mo Tianxing sedang berpikir keras. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega saat mereka merasakan aura familiar. Meskipun mereka tidak takut dengan banyaknya orang di sisi berlawanan, akan ada masalah jika mereka diganggu di tengah pertempuran yang intens. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. HMPH, mereka hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Apakah kamu masih berniat mengandalkan mereka? Sekelompok besar sosok manusia yang terbang di atasnya juga menarik perhatian Han Feng. Dia langsung tertawa dingin sambil tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin bergema di langit. Pemimpin Sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Suqian. Fang Yan, kamu akan memimpin beberapa ahli dari Demon Flame Valley untuk menangkap Xiaoyan. Tidak masalah apakah nanti hidup atau mati selama Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva.